Hello guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction ada satu video baru daripada channel Junar12 di mana kalau kita tengok judul video ni, Korea, Jepun hinggalah China berebut investasi di Indonesia. Makin dipercayai investor dunia. Wow, amazing guys. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali, welcome back again to my YouTube channel. Selamat datang ke Musa Channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong, yang sentiasa menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa baik kalian semua. Dan aku hanya mampu mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Junar12. Kalau kita tengok video dia, Korea, Jepun hinggalah China berebut untuk investasi di Indonesia dan semakin dipercayai investor dunia. Wow. Kalau kita tengok durasi video ni dalam 7 minit, apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ni untuk kita mengetahui apa sebenarnya investasi di Indonesia yang semakin dipercayai oleh investor daripada seluruh dunia. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan semua subscriber di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah berkaitan dengan video kita pada hari ini. Jom kita layan dulu video ini. Korea, China hingga Jepun berebut investasi di Indonesia. Bukan China, ini negara paling banyak investasi di Indonesia. Laris manis, Korea, Jepang hingga China berebut investasi di Indonesia. Apa nih guys? Jom kita tonton. Meski pandemi belum juga usai, investasi asing masih deras mengalir di Indonesia. Di paruh pertama 2021 saja sudah ada realisasi investasi sebesar 442,7 triliun rupiah. Singapura jadi negara yang paling banyak menyuntikkan investasi di Indonesia. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia menjadi negara yang dilirik untuk investasi. Dia mengatakan Korea Selatan dan Jepang tengah bersaing dalam menanamkan investasi di Indonesia. Dalam video virtual pada Rabu 29 September 2021, Bahlil mengatakan menarik lagi Korea melampaui Jepang. Ada kompetisi sengit antara Korea, Cina, dan Jepang. Indonesia tidak pernah membedakan negara mana yang diprioritaskan. Ada yang mengatakan Indonesia fokus pada negara tertentu, namun itu tidak ada. Indonesia tidak boleh diatur. Selain negara kawasan Asia, Bahlil mengatakan Eropa juga telah melirik Indonesia untuk berinvestasi. Eropa sekarang mulai menjadikan Indonesia tujuan investasi alternatif yang menjadi skala prioritas. Dan Indonesia melihat Belanda menjadi up ketika Inggris keluar dari Euro dan bahkan Amerika Serikat itu urutan ke-7. Sebagai informasi, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi Indonesia sebesar 223 triliun rupiah sepanjang April hingga Juni 2021. Kinerja ini naik 16,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 191,9 triliun rupiah. Begitu pula dibandingkan dengan kuartal 1 2021 yang sebesar 219,7 triliun rupiah, tercatat naik 1,5%. Adapun realisasi kuartal 2 2021 ditopang oleh investasi langsung dari asing atau penanaman modal asing atau PMA yang menyumbang 52,4% dari total investasi. Nilainya tercatat 116,8 triliun rupiah atau naik 19,6% secara tahunan dan 4,5% secara kuartalan. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menjelaskan Singapura dengan total investasi 4,7 miliar dolar Amerika Serikat menjadi negara paling banyak berinvestasi di Indonesia, disusul Hong Kong dengan realisasi mencapai 2,3 miliar dolar Amerika Serikat dan China di peringkat berikutnya dengan realisasi 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam webinar Forum Indonesia Bangkit CIMB Niaga pada Rabu 29 September 2021, Bahlil mengungkapkan paling pertama ini ada Singapura dengan 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, Hong Kong dengan 2,3 miliar dolar Amerika Serikat dan Tiongkok 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Yang menarik untuk disimak adalah suntikan investasi dari Belanda.
Menurutnya, Belanda baru-baru ini merangsek ke dalam daftar 5 besar. Hal itu terjadi karena Belanda kini menjadi hub di Eropa. Kontribusi Belanda sering masuk ke dalam posisi 4 investasi terbesar ke Indonesia dengan realisasi investasi mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat di semester pertama 2021. Dia juga menambahkan Eropa pun sekarang mulai dijadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi alternatif. Setelah mengkaji data di kantor program di Eropa, Belanda sekarang jadi hub ketika Inggris keluar dari Uni Eropa. Bahlil juga menyoroti kompetisi yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan. Dua negara di timur Asia itu kini saling kejar-kejaran sebagai negara penyumbang investasi terbesar ke Nusantara. Kini, Korea Selatan berada di posisi 5 dengan sumbangan investasi mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Membalap Jepang di posisi 6 dengan sumbangan investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Bahlil juga merangkan yang menarik lagi, yaitu Korsel. Dia baru saja melampaui Jepang sampai semester pertama. Ada kompetisi antara Korea dan Jepang. Menurutnya, Indonesia tidak pernah membeda-bedakan negara yang mau menyuntikkan investasinya ke Nusantara. Dia mengatakan pemerintah memposisikan Indonesia secara netral, berada di tengah dan menerima semua negara. Justru menurutnya akan keliru kalau ada anggapan Indonesia hanya mendapatkan investasi dari satu negara saja. Bahlil menjelaskan keliru kalau ada asumsi yang fokus ke negara tertentu saja. Indonesia tidak diatur oleh negara tertentu. Indonesia harus selalu jadi pemain tengah. Semua negara boleh masuk dengan aturan fair, tidak ada perlakuan khusus. Meneruskan daftar negara dengan investasi terbesar ke Indonesia, di posisi 7 ada Amerika Serikat dengan realisasi 800 juta dolar Amerika Serikat. Lanjut di posisi 8 ada Malaysia dengan realisasi 700 juta dolar Amerika Serikat. Dua negara terakhir di 10 besar ada Swiss dengan realisasi 500 juta dolar Amerika Serikat dan Thailand dengan realisasi 300 juta dolar Amerika Serikat. Gini, menyangkut dengan Tesla, doain ya, seharusnya insya Allah dalam schedule Januari itu timnya udah ada ke sini. Kemarin saya juga baru habis koordinasi dengan Pak Menko, Pak Luhut, khusus menyangkut hal ini. Tesla bangun powerbank raksasa di Indonesia. Tesla dan pemerintah Indonesia diwakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan bertemu pekan depan. Keduanya bersama PT Aneka Tambang Tbk dan PT Inalum Persero akan bertemu secara virtual untuk membahas proposal rencana investasi di tanah air. Salah satu materi yang akan dibahas dari pertemuan dengan Tesla adalah rencana membangun penyimpanan energi atau Energy Storage System atau ESS di Indonesia. Tesla kemungkinan akan berinvestasi di bidang produksi ESS tersebut. ESS ini seperti powerbank raksasa dengan giga baterai skala besar yang bisa menyimpan tenaga listrik besar hingga puluhan bahkan ratusan megawatt untuk stabilisator atau untuk pengganti sebagai pembangkit peaker atau penopang beban puncak. Tesla tertarik membangun ESS di Indonesia sebab sebagai negara kepulauan, Indonesia punya potensi yang sangat besar. Selain Tesla, Indonesia juga sudah menjalin upaya kerjasama dengan beberapa perusahaan lain terkait pengembangan pabrik mobil listrik tersebut. Indonesia juga berniat membangun pabrik baterai litium mobil listrik dengan LG Chem Ltd asal Korea Selatan. Selain itu, Indonesia juga telah bersepakat dengan Contemporary Empiric Technology Co Ltd atau CATL asal Cina. CATL pun telah menandatangani kerjasama dengan Inalum untuk pengembangan baterai litium untuk mobil listrik. Deputi Bidang Koordinasi, Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat 5 Februari 2021 mengatakan, dari ketiganya proposal dari Tesla adalah yang paling menarik perhatian pemerintah, sebab Tesla memiliki teknologi yang terbaik di dunia. Septian menjelaskan, tujuan pemerintah menjalin kerjasama dengan para produsen baterai litium adalah sekaligus untuk transfer teknologi. Guys, kalau kita tengok video tadi, di mana ada dua berita yang disertakan di dalam video ini, di mana yang pertama sekali kalau kita tengok Indonesia pada masa kini menjadi rebutan para investor daripada seluruh dunia, boleh dikatakan daripada seluruh dunia. Kalau kita tengok daripada Korea, Jepun sehinggalah China. Dan kalau kita tengok daripada senarai investor di dunia, sehingga kan Amerika Syarikat sendiri telah membuat invest ke Indonesia.
Dan kalau kita tengok berita yang kedua adalah mengenai Indonesia telah hasilkan Tesla dan bakal memproduksikan power bank raksasa. Wow. Jom kita tengok dulu berita yang pertama, iaitu kenapa investor-investor di luar berebut untuk masuk ke Indonesia untuk menginvest bersama dengan Indonesia. Di mana kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana Indonesia pada tahun ini di mana dikatakan investasi sebesar 442,7 triliun rupiah, dan juga kalau kita tengok negara Singapura merupakan negara yang paling banyak sekali yang membuat investasi di Indonesia sendiri. Dan kalau kita tengok Hong Kong dan China sendiri merupakan salah sebuah negara yang menginvest yang besar di Indonesia. Dan kalau kita tengok senarai-senarai investor-investor yang masuk ke Indonesia memang cukup banyak, guys. Dan kalau kita tengok rata-rata negara-negara yang menginvest di Indonesia bukan dalam satu kuantiti yang murah. Kalau kita tengok mereka menginvest dengan nilai yang begitu besar sekali. Kemungkinan kalau kita tengok kepercayaan investor-investor daripada seluruh dunia yang ingin menginvest di Indonesia, sebab mereka percaya Indonesia mampu untuk memacukan ekonomi dalam masa pandemik COVID-19 ini meroket. Dan kalau kita tengok nilai ekspor Indonesia pada tahun ini juga menunjukkan satu graf yang meningkat, guys. Oleh sebab itulah kenapa investor-investor dari luar daripada Indonesia berani untuk masih lagi menginvest ke Indonesia. Dan kalau kita tengok berita yang kedua tadi adalah berkaitan dengan Indonesia bakal memproduksikan power bank raksasa. Wih, power, guys. Di mana dikatakan Indonesia bakal memproduksikan power bank yang besar. Ini dikatakan power bank raksasa. Kalau kita tengok dia mampu menghasilkan dalam 100 kW dalam masa 4 jam, dan juga dia menghasilkan 33 kW untuk 12 jam. Di mana kalau kita tengok sebenarnya daripada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, beliau telah mengungkap bahawa banyak negara-negara di luar sana ingin membuat collaboration bersama dengan Indonesia, membuat kerjasama dalam menghasilkan power bank raksasa ini. Sebab kita sedia maklum bahawa Indonesia merupakan pengeluaran nikel paling terbesar di dunia pada masa kini, dan juga Indonesia mampu untuk menghasilkan nikel dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi tidak mustahil Indonesia mampu untuk menghasilkan barang-barang yang berasaskan nikel. Contoh seperti barang-barang Tesla dalam satu jangka masa yang berterusan dalam jangka masa yang panjang. Jadi di sini kita dapat nampak bahawa investor-investor di luar sana tidak takut untuk sanggup menginvest dalam satu kuantiti yang cukup besar. Wow, guys, kalau kita tengok berita ini amat mengagumkan. Sebab kalau kita tengok, bukan semua negara mampu untuk berbuat seperti apa yang ada di Indonesia. Oke, guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik butang subscribe, please to klik butang subscribe, like, dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke, guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.